sebelum kita mulai ke sesi, saya mau berbicara, ngobrol-ngobrol dulu dengan Ibu Ina. Dari tahun berapa sih Ina Cookies ini? Dari tahun 92. Iya, jadi sudah hampir 32 tahun. 32 tahun sekarang. Wow, oke, tepuk tangan dulu dong ya. Tepuk tangan dulu, thank you banget, senang banget. Udah lama banget ya. Sudah lama jadi awal mulanya sih ya ibu rumah tangga biasa ya gitu ya. Punya karyawan dibantuin cuman sama ART gitu ya, asisten rumah tangga gitu. 1, terus 2, nambah lagi gitu. Terus diajarin itu tahun berapa ya? Ya tahun itu 92 tuh. Jadi baru punya anak yang kedua. Yang pertama sekarang udah usia 35, 36 gitu. Oke. Iya. Terima kasih banget Ibu Ina mau berbagi sesi di Indonesia Womenpreneur Conference di tahun ini. Memang banyak sekali nih ya mitra-mitra wirausaha yang turut mendukung ya berjalan lancarnya Indonesia Womenpreneur Conference 2023 milik Femina. Nah, sebelum kita masuk ke sesi, cara untuk menjadi reseller, ternyata pengen juga mengucapkan terima kasih banget kepada banyak sekali pihak yang mendukung berjalannya dengan lancar 2 hari conference di Plaza Indonesia tahun ini. Oke, mewakili PT Prana Dinamika Sejahtera, saya pengen ya memberikan tahu siapa saja sih brand yang sudah ikut mendukung keberlangsungan suksesan dari conference di tahun ini. Kita punya tentunya mitra utama yaitu DBS Treasures ya. Teman-teman terima kasih sudah ikutan sesi mentoring investasi tadi bersama one on one ya, bersama DBS baru-baru saja. Dan juga Tri ingin sampaikan juga nih ya, dukungan dari pemerintah, yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM, serta Kementerian Perdagangan, dan Badan Perlindungan Obat dan Makanannya BPOM, serta tentunya official venue partner hari ini, ya Plaza Indonesia, ya sangat strategis ya, lokasi ini teman-teman gampang banget ngakses kelas inspirasi di sore hari ini. Thank you Plaza Indonesia, dan juga ada mitra ahli, Inventure, Smesco, dan juga Perhumas. Nah kita juga punya mitra pendukung lainnya, banyak banget, Bu Christine dan Bu Ina yang ikut nge-support kita tahun ini, yaitu ada Artotel Tamrin Jakarta, ada Mandarin Oriental Jakarta ya seberang aja, dan juga ada Mayflower Jakarta Merit Executive Apartments dan juga Nest Studio. Tentunya juga Bluebird dan juga DHL, serta ada Dapur Coklat. Teman-teman kalau buka goodie bag ya, akan ada produk Dapur Coklat di situ. Tahu Petis Yudhistira, Lapis Bogor Sangkuriang, ini semua pelaku wirausaha wanita ya. Serta juga ada Rumah Juliet Vegan Bakery Cafe. Kenapa ada Rumah Juliet? Karena tadi kita potong cake ulang tahun Femina ke 50 tahun. Yes, disupport oleh kita tepuk tangan dulu dong. Teman-teman untuk 50 tahun Femina ya tahun ini ya. Oke. Dan juga kita dapat support dari Itlah, Ayam Amanah, Among Boga, Panji Serabi Hijau, Secangkir Kopi, Go Heritage yang teman-teman barusan nikmati ya di belakang tadi snacknya, Heavenly, Dilmah, Pacel Fleur, dan juga Batik, serta tentunya dukungan dari komunitas ya wanita wirausaha ya yang selalu berjalan bersama banyak sekali rangkaian Femina, yaitu Mitra Komunitas ACSB Indonesia, DP3AKB, IWAPI Jawa Barat, Soko Guru, Think Woman, UKM Indonesia, Womenpreneur Community, dan YOT ya, banyak banget ternyata komunitas perempuan. Jadi teman-teman kalau akselerasi banyak sekali wadahnya, serta juga mitra wirausaha yang menjadi pembicara kita selama 2 hari ada Alo Dokter, Duanyam, BLP, Jiniso, Kopi Soy, Button Scarf Beauty, kami, Rabani Tour dan Travel, Mazarat Cheese, Moare Rugs, Purana, Rabani Tour and Travel, Amazi, Broth & Co, JTL Anio, dan tentunya Ina Cookies. Dan juga dukungan dari media partner, teman-teman media yang selalu mendukung menyebarluaskan tentang berita-berita di selama 2 hari acara, yaitu kita ada Femela.com, Waspada Online, Women's Obsession, Femina tentunya, Gadis, Ayah Bunda, dan Parenting Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman. Nah kita akan segera ngobrol nih ya, kita akan berkenalan ya dengan Mbak Christine Tan ya, Christine Tan. Kita akan mulai sesinya bersama Mbak Christine. Tadi udah, nanti saya akan mengajak berkenalan lagi ya. Tadi kalau Mbak Ina udah menjelaskan secara singkat ya. Awal berdiri tahun 1992. Nah dari Mbak Christine yang kita belum dengarkan ya, ada Mbak Christine Tanuwijaya adalah selaku pendiri dari Broth & Co. Ya, ini brandnya pelopor banget seperti sudah saya sampaikan ya. Dan ini keren banget, kalau Bon Broth ini biasanya lekat sekali dengan produksi skala home industry karena sangat delicate ya, sangat
sangat delicate produksinya, tapi namun sekarang sudah masuk ke tahap industri ya. Sudah masuk ke tahap industri, nanti kita bisa tanya sejak kapan. Nah ini juga bone broth ini sebetulnya beda dengan kaldu ayam biasa karena diolah dengan metode slow cook yang benar-benar lama ya dengan panas perlahan yaitu selama 24-48 jam. Kan teman-teman emang kaldunya bedanya apa ya sampai bisa dibilang sangat bernutrisi itu kenapa gitu? Ternyata metodenya adalah slow cooking jadi benar-benar mengkonsentrat kandungan nutrisi yang berkhasiat ya. Dan ini banyak banget digemari oleh kaum-kaum urban sekarang ya yang minat pada health and juga wellness dan juga kalangan dengan dietary requirement tertentu ya termasuk saya ya saya juga pengonsumsi bone broth ya karena ada kebutuhan diet khusus. Oke. Nah mau tanya dulu nih kita sebelum ngobrol-ngobrol dengan Mbak Christine kenapa sih dibangun bone broth ya brand bone broth ini yaitu Broth & Co bisa dijelaskan Kak tahun berapa dan kenapa atas karena pengalaman pribadi kah emang suka bone broth atau gimana silakan Mbak Christine. Jadi kalau untuk Broth & Co sendiri deketan Mbak, nggak apa-apa mic-nya. Ya. Karena saya kan kalau ngomong bulap-bulap ya, kalau Mbak Christine ternyata soft spoken, jadi boleh lebih dekat Mbak. Iya. Oke, Broth & Co ini sebenarnya lahir yang memotivasi saya ada dua hal. Satu itu karena memang saya punya kondisi autoimun yang saya tuh inflamasi terus-terusan dan saya pengen sembuh, tapi dengan cara pola makan. Nah dengan pola makan sehat itu saya ngerasain tubuh saya kok mulai ada perubahan yang membaik. Dan salah satunya memang bone broth ini adalah ngebantu saya punya inflamasi terutama kan saya autoimunnya karena di bagian tiroid. Jadi sangat sensitif daerah sini. Gampang radang, gampang ya demam atau segala itu saya rasain berbulan-bulan. Itu satu yang memotivasi saya pengen menciptakan produk ini. Kedua itu adalah waktu saya menjadi caregivers untuk mama saya. Mama saya itu terkena cancer. Saat dia cancer itu tuh makanan yang seharusnya menopang tubuh dia untuk dia bisa menjalankan kesehariannya itu muntah semua. Jadi dari kondisi yang beliau seperti itu saya bawa pengalaman itu untuk saya bikin Broth & Co dengan sesuai standar yang gimana nih orang-orang yang sensitif sama kesehatannya itu bisa terbantu. Jadi saya kan Broth & Co itu lahir di 2017. Selama 2017 itu saya udah berkomitmen dari diri saya kalau misalnya saya membuat di dunia F&B saya benar-benar mau bikin yang terbaik dalam hal sertifikasi, dalam hal rasa, dalam hal benefit itu harus banget dirasakan ke customer saya. Awalnya tuh saya cuma bercanda doang, maksudnya udahlah bikin-bikin aja asal. Mulai dikenalin ke keluarga, ke teman baik. Jadi kalau setiap kali kita ada yang sakit, ada yang melahirkan, yang saya bawa tuh saya nggak mau bawa kayak cuman sekedar buah gitu loh. Saya pengen bikin sesuatu yang saya bikin dengan tangan saya sendiri. Dari situ mulailah kok ada testimoni, papinya teman saya ngerasa enakan, teman saya melahirkan kok recovery-nya lebih ini. Nah, saya kumpulin aja testimoni itu sampai akhirnya berkembang seperti sekarang dan entah kenapa Tuhan tuh kayak memakai apa ya? Kok banyak customer saya yang juga mengalami kondisi seperti saya, kondisi seperti mama saya dan sampai hari ini berkembang hampir 6 tahun. Sudah 6 tahun ya. Nah, sejak kapan sih? Ini mungkin out of topic ya. Kalau kita ngobrol reseller, tapi ini teman-teman biar tahu banget nih ya. Ini bone broth ini seberapa keren sih, seberapa dibutuhkannya ya. Kalau untuk kalangan health conscious tuh ya. Ini karena kabarnya karena jadi antrean. Nah, sebelum punya sistem reseller, itu antreannya sampai berapa lama nih? Karena kan pasti produksinya nggak gampang ya. Gimana tuh? Orang saya marah-marah nggak sih? Ini mana bone brothnya nih? Karena ini katanya paling dicari sama sejaksel atau bahkan se-Indonesia dicari gitu bone brothnya nih Mbak Christine. Saya sebenarnya nggak pernah nyangka kalau produk saya bakalan PO. Dari awal tuh memang PO karena prosesnya itu masaknya sendiri kan 24-48 jam. Total untuk saya mengirim 1 hari itu prosesnya 5 hari. Jadi ya saya yang bikin itu lama karena kan prosesnya memang slow cook ya. Jadi dan setelah 24-48 jam itu banyak nutrisi seperti makro dan mikronutrisi yang itu ternyata dibutuhkan tubuh kita sehari-hari. Itu yang bikin kenapa lama pecah. Yang terparah itu saya pernah PO di 2 bulan pada kondisi Delta COVID waktu itu.
Pasti lagi high demand banget ya, karena pengen recovery dengan mengonsumsi bone broth tuh ya, itu lagi Karena dicari memang orang-orang. saat itu juga aku terima testimoni tentang COVID, saya juga nggak nyangka, maksudnya oh ternyata tuh produk makanan yang nutrisinya dijaga emang ada impactful ke kesehatan sampai sebesar itu. Oke, keren banget ya teman-teman ya. Lebih jauh tentang Broth & Co dan bagaimana akhirnya bisa ekspansi dan sekarang sudah masuk ke industri secara diproduksi secara skala besar ya. Berarti sejak kapan itu? Tahun berapa? Dan dukungan apa? Apakah mendapatkan investment atau sejenisnya? Saya 6 tahun benar-benar berjuang sendiri, otodidak, mencari resep sendiri, komitmen untuk mengikuti UMKM, pelatihan halal, habis itu kita masuk ke BPOM, HACCP, GMP, itu semua kita jalani sendiri. Saya cuman, doa saya selalu pengen dikasih tim yang hebat sebenarnya. Saya nggak ada investor, saya tidak ada, ya suntikan dana tuh nggak ada. Tapi komitmen bagaimana saya bertanggung jawab penuh dengan produk yang saya buat, apapun yang saya buat harus mendatangkan kebaikan, bukan sebaliknya. Saya pengennya cita-cita saya seperti itu. Dan saya memang diberikan customer-customer yang punya banyak banget kondisi kesehatan dari anak kecil sampai lansia gitu loh. Yang dari yang cuma sesimpel batuk pilek dan sampai ada yang cancer segala. Jadi komitmen saya adalah kualitas sebuah produk harus di-improve setiap harinya. Jadi nggak cuma kebaikan buat konsumen, tapi juga nih yang menarik nih sore ini kebaikan juga kepada partner bisnis ya dengan menjadi reseller. Karena sekarang udah berapa reseller? Kita punya presentasi dari Mbak Christine, teman-teman FOH bisa kita tayangkan sejalan dengan obrolan kita di sore ini. Sudah berapa reseller? Sudah ada berapa di berapa kota nih? Dan sejak kapan punya reseller? Saya saat ini sudah di 17 reseller. Memang saya nggak banyak mencari reseller saat ini karena memang kriteria-kriteria reseller saya memang agak sedikit susah. Jadi contohnya kayak misalnya bisa next teman-teman FOH next. Oke. Untuk siapa? mungkin Mbak Christine bisa kasih cue ya kalau udah mau next. Nah ini nih. Oke, kalau ini sih yang memang jadi value-nya aku, Iya, gimana kita pengen menciptakan pokoknya produk makanan yang memang berkualitas dari segala-galanya. Dan itu makanya nggak antrian konsumen, antrian orang yang mau jadi reseller juga banyak dong ya? Iya. Karena value dari brand tersebut ya. Oke. Jadi memang yang selalu saya dapetin dari reseller saya adalah ini tuh produknya bermanfaat buat saya. Dia jadi mereka merasakan produknya sendiri, habis itu dia coba ke anaknya, ke keluarganya. Loh, kok ini makin lama setiap kali beli selalu stoknya dia habis. Oh, jadi mostly user ya, yang di reseller adalah user. User. Syarat saya utama adalah mereka harus loyal customer, nggak cuma as a user, tapi loyal customer. Dan yang ketiga mereka harus punya testimoni. Apakah mereka benar-benar merasakan produknya, dan kita akan lihat histori pemesanan mereka, terus habis itu apa aja sih yang mereka udah rasakan. Jadi ada beberapa kriteria dasar ya, untuk bisa memahami produknya dulu ya, mencintai dari produk itu sendiri ya yang akan didistribusikan. Mungkin apa kita next? Nah ini nih gimana nih? Gimana sih kan kita kan pasti kan pengen tahu nih teman-teman di sini yang ada membangun distribusi melalui reseller, gimana sih cara kita mengenali calon reseller yang punya integrity ya, yang cukup jujur ya dalam dalam nanti berpartner dengan brand itu, pasti kita menjadi hal yang pengen kita pikirin. Gimana Mbak? Ya tadi untuk syarat yang pertama 3 itu menjadi loyal customer, user, and then dia harus punya testimoni. Jadi saya mau punya reseller yang mencintai produk saya. Saya tidak mengiming-imingi sebuah diskon, saya nggak mengiming-imingin apapun. Jadi di depan itu tidak saya iming-imingin. Saya hanya bilang, kalau kamu merasakan kebaikannya, yang utama itu adalah how to be a blessing, saya bilang. Jadi kalau kalian lihat hari ini kebetulan saya lagi ngangkat cerita-cerita reseller saya di IG story, bagaimana semuanya reseller saya menceritakan journey mereka, misalnya dimulai dari anaknya yang sakit, setelah itu bagaimana dia ngebantu, kayaknya cocok banget, terus habis itu kok lama-lama dia happy, pada saat dia ngebagi-bagiin itu tuh dia ada rasa happiness yang dia bilang, kok ini bener-bener berasa banget ya blessingnya kita untuk satu sama lain, dia bilang. Dan sampai saat ini 17-17-nya syaratnya itu semua itu, 3 pertama. Setelah melewati fase ketiga itu, mereka akan masuk trial 3 bulan. Ini ada 17 tahap menjadi reseller ya, nah selanjutnya itu tadi ya.
Jadi setelah mereka mereka saya lihat kriterianya masuk nih. Setelah itu akan saya tes 3 bulan. Tujuannya apa? Karena saya mau siapapun yang jadi reseller saya mereka happy. Nggak cuman asal jual produk ntar habis itu ngilang gitu, saya nggak mau. Karena itu adalah bentuk tanggung jawab saya ke customer saya. Jangan sampai saya ganti-ganti reseller terus akhirnya membingungkan customer. 3 bulan itu saya akan memberi mereka support apapun. Saya bilang, coba dulu 3 bulan, rasakan dulu apa sih yang menjadi kendala kamu, apa sih yang menjadi kesulitan kamu. Kalau 3 bulan setelah dicoba dan kamu merasa ini tidak cocok, it's okay banget, aku bilang. At least aku nggak mengecewakan customerku yang nantinya aku lempar ke kamu, aku bilang gitu. Jadi setelah itu, kalau saya sudah punya reseller, saya akan blast di Instagram, saya akan share, dan saya komit dari Jakarta itu tidak akan mengirim ke kota tersebut. Jadi sampai sekarang follower di Broth & Co sendiri ada berapa? Dan setiap reseller berarti harus punya akun masing-masing nih ya? Gitu. Saat ini iya, kita punya 145.000 followers ya saat ini. Dan itu 6 tahun saya hanya di Instagram, saya nggak punya e-commerce, saya nggak punya. 5 tahun pertama itu saya benar-benar hidup dari word of mouth, sekitar 70% dari word of mouth, 30%-nya hidup dari endorsement. Baru di tahun ke-6 ini saya masuk ke iklan untuk Facebook Ads seperti itu, tapi masih belum ada di e-commerce, offline store juga saya belum ada. 6 tahun saya membangun yang namanya reputasi baik, nama baik, kualitas yang baik, tanggung jawab saya, dan saya berikan hak customer, yaitu merupa sertifikasi-sertifikasi yang itu menjadi kewajibannya saya gitu loh. Oke. Nah, berarti tadi sudah total berarti sudah menyebar di 17 kota. Berarti ada akun tersendiri, 17 akun Broth & Co atau dikelompokkannya seperti apa? Saat ini ya mereka punya akun masing-masing sendiri. Cuman kedepannya mungkin akan kita rapikan lagi sebenarnya. Berarti sekarang masih antar provinsi? Kalau kita lihat ada di mana jadi nih Mbak? Bisa dilihat nih ya. Bisa diceritakankah tentang map ini? Silakan Mbak. Oke, kalau map ini sih sebenarnya hanya memberitahukan wilayah mana aja yang kita bisa reach ke resellernya. Oke, terjauh tuh di Makassar sama Manado setahu saya. Oke. Nah, dan itu tuh maksudnya kenapa sih kita nggak bisa ke semuanya? Karena saya harus menggunakan flight yang 24 jam sampai. Saya nggak bisa, dan itu harus ekspres. Karena produknya itu benar-benar saya nggak pakai pengawet. Kita ada durasi waktunya. Nah, kalau misalnya ke penerbangan itu tidak bisa reach dalam waktu 24 jam, pasti kita tolak. Walaupun potensi resellernya kuat ya. Tapi buat saya segala-galanya adalah nomor 1 itu adalah customer, nomor 2 itu baru tim saya. Tim ya berupa orang-orang internal saya dan reseller saya. Oke. Berarti berapa lama tuh akhirnya bisa menentukan sistem distribusi yang paling pas gitu buat Broth & Co itu berapa lama? Awal-awalnya dulu masih di Pulau Jawa kan, ketika akhirnya lintas pulau itu kan menjadi tantangan tuh ya. Itu boleh cerita nggak tantangannya ya? Karena kita berani punya reseller, kita juga harus bisa menjamin distribusi produk aman. Karena kadang kita bertanya ini apakah produknya akan sama baiknya dengan kalau kita beli di Jakarta misalnya. Ya. Itu gimana? Tantangan terserunya itu waktu saya punya reseller yang luar biasa. Aduh gila tuh, dia sampai effortnya benar-benar hebat banget. Jadi saya bilang, saya nggak bisa kirim ke kota kamu. Terus akhirnya dia ke Jakarta, dia bawa timnya dia, dan semua dia punya bagasinya dia itu digunakan untuk produk saya semua. Terus habis itu saya bilang, tapi kan itu berat, saya bilang gitu. It's okay banget, karena ini yang mau di kota saya tuh, dia bilang banyak banget yang nanyain produk kamu, dia bilang. Itu kota mana tuh, boleh mau cari kota mana itu? Medan. Itu kan juga lumayan challenging buat dia. Tapi dia lakukan, dan saya kayak surprise banget. Dari situ akhirnya karena saya ngelihat, wah ini orang totalitas banget ya. Habis itu saya bilang sama tim saya, cariin gimana caranya deh. Jadi dari kasus Medan itu akhirnya bisa memformulasikan ternyata sistem distribusi yang cukup ideal untuk pengiriman lintas pulau adalah melalui jalan udara less than 24 hour. Dan makin lama kan kita makin kenal dengan orang dalamnya. Terus habis itu gimana produk kita itu bisa dibantu untuk
keluar lebih cepat. Kalau dulu tuh kayak keluarnya paling terakhir. Jadi kayak kita tuh kayak jam 3, jam 4 tuh masih nelponin mereka gitu. Gimana produknya udah keluar belum gitu loh. Nah, reseller kita tuh yang komit. Bahkan mereka tuh bangun subuh untuk ngurusin ini tuh kok ya buat saya tuh suatu yang hebat lah dari mereka. Untuk teman-teman ya, ini pasti jadi impian teman-teman yang pengen punya reseller. Gimana sih supaya punya partner bisnis ya, yang berperan sebagai reseller tapi sangat ini ya, menjalankan juga brandnya seakan-akan mereka juga brand owner ya, mereka punya ownership yang tinggi itu ya. Nah itu ya, nah ini bisa di sini bisa dijelasin gak nih, ini gini kesetaraan produk. Nah ini gimana nih supaya sama-sama baik nih, Mbak Christine, bisa dijelaskan nggak nih skema dari 1 sampai 4, silakan. Kalau untuk reseller sendiri kan karena kan priority saya produk ya. Jadi saya punya QC yang khusus. Dimana QC ini dari kita kirim itu dari tempat kita diambil jam berapa. Dikirim sampai di kota mereka jam berapa. Dan sampai mereka sampai di rumah mereka pun atau di tempat mereka harus foto. Mereka harus ukur suhunya. Kita harus benar-benar lihat gitu loh. Terus sampai dari situ, karena kita mau teken masalah serendah-rendahnya, jangan sampai customer kecewa. Setelah itu kita pun juga kayak apa nih? Sorry, 24 jam maksimal ketika dikirim frozen? Yes, Oke. frozen. Dan itu benar-benar kita Berarti juga punya. cold storage ya, selama pengiriman harus frozen? Ya, pokoknya selama di perjalanan frozen, kita udah punya SOP yang bagaimana mengirimkannya. Terus habis itu kita akan pantau semua jamnya sampai itu tiba, kondisi suhunya semuanya kita harus bagus. Terus habis itu kita juga udah berikan SOP pada saat barang diterima harus bagaimana, nyusunnya bagaimana. Terus habis itu kondisi suhu itu bagaimana, udah kita berikan SOP. Terus kemudian dipantau. Dan QC ini sebenarnya yang paling berperan sih. Karena dari sini kita bisa tahu, kita kan udah melakukan tes berkali-kali ya produk kita. Oh, ini tuh kelemahan produk kita di sini loh. Kalau berapa jam dia akan rusak, dia akan basi. Karena produk saya termasuk kalau di BPOM itu termasuk kategori resiko tinggi yang memang baru tadi kita belajar BPOM. Ini udah tahu nih teman-teman istilah ya. Resiko tinggi, resiko menengah ya, menengah tinggi gitu ya, udah tahu nih. Lanjut silakan. Sayangnya maksudnya ke resiko tinggi. Padahal waktu itu saya nggak berniat masuk ke BPOM ya. Tapi ternyata karena resiko tinggi, ya udah. Terus BPOM bilang, kamu mau nggak nih komit untuk melakukan apa yang menjadi syarat BPOM? Di situ kenapa pabrik saya jadi ada. Padahal sebenarnya tadinya mau tetap home industry. Nah itu pabriknya sendiri sekarang ada di berpusat di Jakarta Timur. Cakung. Nah itu berarti apa nih, perbaikan apa nih secara dari in terms of proses produksi? Apa yang diakselerasi? Apa yang menjadi improvement ketika memiliki pabrik? Gitu? Pada saat punya pabrik itu sih yang pasti food safety-nya sih sangat dijaga ya. Apalagi kan saya selain BPOM itu pairing sama HACCP GMP tuh. Oke, ya tadi. Jadi kayak kalau BPOM menjaga dari sisi produk, HACCP GMP menjaga dari tim internal saya yang memproduksi perlengkapan-perlengkapannya dan prosesnya itu dijaga. Terus sebetulnya kalau jadi reseller juga nggak terlalu was-was ya, karena udah dipastikan sendiri oleh tim pusat ya, bahwa segala sertifikasi higienitas itu sudah diaplikasikan di Jakarta ya. Maka dari situ juga makanya reseller menjadi lebih pede ya, mungkin dan untuk bekerjasama. Walaupun setiap kali reseller ada masalah, QC saya turun tangan. Jadi kita akan telusur dari semua data yang kita punya, dari jam, dari proses, dari foto, sampai itu dikirim kapan, ngapain, gimana. Nah itu tim apa namanya tuh? QC. Saya tim QC ya, gitu. Itu mereka juga harus standby menangani kalau ada keluhan dari teman-teman reseller ya, gitu ya. Jadi nggak lepas aja gitu ya, nggak boleh. Saya sendiri sampai punya QC 3 dan saya ngerasa kayaknya QC ini adalah menjadi kunci buat saya untuk sebuah produk kualitasnya. Karena ada QC untuk raw material yang memang menjaga barang mentah itu, karena kalau dari ada tiga QC ya. Dan kalau dari raw materialnya udah bermasalah, itu sampai ke belakang pasti bermasalah. QC kedua itu pada saat proses produksi di tengah-tengah. Nah, yang terakhir itu adalah penyimpanan, QC penyimpanan sampai dia logistik. Nah, itu dia. Artinya masih tinggi itu ya produknya, golongannya. Oke, siap. Ini memiliki QC khusus reseller dalam menekan masalah. Kita tepuk tangan dulu dong ya, teman-teman, buat Mbak Christina. Itu berarti tadi pelatihan ketika mereka sebelum lolos jadi itu ya, menjadi reseller juga ada SOP yang pelajari. Pelatihan apa lagi sih yang diberikan kepada mereka?
Jadi kalau dari pusat kita punya problems, ya kita akan share juga ke mereka untuk mencegah masalah ini jangan sampai kejadian di mereka. Jadi kita banyak sharing juga sih, dan kita mulai terus memperbaiki SOP. Oh kalau misalnya temuin masalah ini kita perbaikin, habis itu kita adakan Zoom meeting lagi, tanyain ke mereka ada kendala apa aja. Seperti itu sih. Nah, seberapa dekat tuh dari pemilik brand ya menjaga para reseller ini ya? Kayak misalnya harus adakah, misalnya kalau di Board & Co apakah weekly meeting atau daily meeting atau gimana tuh? Apa aja tuh, bisa diceritain nggak, di sharing? Kalau dulu ya saya waktu di awal-awal bisnis pertama, misalnya kayak 10 sampai 12 reseller pertama, itu saya buka WhatsApp saya untuk mereka anytime tanya ke saya, dan anytime saya akan support mereka. Jadi saya nggak perlu sampai ada nunggu masalah sampai seminggu, sebulan gitu, saya nggak. Jadi kamu masih harus berdiri ya di brand kamu untuk Karena ya. Buat saya tanggung jawab sebuah produk itu nggak akan ada habisnya sih. Walaupun saya sudah punya tim ya, saya harus terus memastikan saya punya produk itu kualitasnya nggak turun. Dan itu saya yang menjalankan dari awal, saya turun ke dapur, saya merasakan prosesnya, itu yang sangat amat saya jaga. Lalu dengan Board & Co yang sangat menteker nih ya jaringan resellernya ini, sebagai timbal balik apa sih kemajuan yang akhirnya bisa dimiliki oleh brand ketika berbisnis dengan sistem reseller? Silakan. Buat saya sih reseller itu bukannya ladang buat saya, tapi reseller itu adalah customer saya juga gitu loh. Sehingga pada saat saya punya reseller, itu saya merasa mereka sangat membantu perpanjangan tangan saya untuk ke customer saya gitu loh. Dan saya bersyukur banget mereka itu, justru saya thank you banget sama mereka. Mereka tuh mau ada di dalam Board & Co, dan hebatnya itu sampai reseller saya itu punya konsep dan visi misi yang sama, di mana mereka tuh rela ngebagiin stok mereka secara gratis pada saat ada orang yang membutuhkan. Jadi saya ngerasa visi misi dan value-nya itu ke reseller kena banget. Oke. Lalu juga dari sistem kecepatan, seberapa cepat sekarang misalnya kalau konsumen pengen beli bone broth-nya ya di 17 kota itu, sekarang udah seberapa cepat nih, misalnya pesan hari ini besok nyampe jadinya gimana? Kalau Seberapa di luar cepat? kota sih sebenarnya bisa lebih cepat dari Jakarta. Karena mereka itu Kalau dulu kan PO tuh, nah sekarang itu seberapa cepat sekarang? Kalau di luar kota kayak maksimum mungkin 3 hari ya. Tapi kalau Jakarta aja sih yang masih 2 minggu. Masih 2 minggu. Karena Board & Co itu kan pakai produknya semua organik, nggak pakai pengawet, prosesnya juga lama, resiko tinggi, sehingga saya harus jaga tuh bukannya mikirin sales, tapi saya harus mikirin yang di tengah-tengah prosesnya ini gimana aman gitu loh. Dan apalagi produk organik, saya punya orang purchasing itu tuh sampai kayak mau nangis setiap hari. Jadi kadang tuh petani misalnya kita minta 10 kilo ya dikirim, cuman kirim 3 kilo bu, yang lainnya gagal panen gitu. Jadi kayak aduh saya stres juga gitu. Cepet-cepet lari ke supermarket, gimana nih dapetinnya. Jadi itu challengingnya kita, walaupun saya bikin bone broth, tapi tuh kayak saya mesti ngedukasi petaninya, saya mesti ngedukasi supplier kita, ini nggak bisa kayak gini ya, karena kalau kayak gini nggak masuk standar QC kita. Kalau kamu kayak gini, kamu akan menyebabkan namanya kontaminasi. Sampai akhirnya jadi saya kayak orang sertifikasi gitu yang ngajarin supplier saya. Karena akhirnya seperti ini ya, karena akhirnya harus memenuhi sekian volume ya. Dengan sekarang berekspansinya saya baru tahu ayamnya pun organik ya, semua tulang-tulangnya organik ya. Semua harus organik. Kita sekitar 80% tuh pasti organik. Dan semua itu harus diberikan bukti sertifikasinya. Kita juga lihat ke perkebunan mereka atau ke peternakan mereka. Dan nggak cuma dilihat, tapi kita akan ngambil secara random. Misalnya contohnya kayak perikanannya kita akan ambil air yang ada di mereka punya tempat di situ. Kita mau tahu, karena kita pernah ngedapetin 8 supplier ikan kita. 6 diantaranya itu mereka punya mereka punya perairan itu mengandung merkuri, logam berat. Nah itu yang menjadi tanggung jawab saya. Gimana caranya saya sebelum ini dikonsumsi orang lain, ini harus saya tahan. Jangan sampai logam berat itu malahan dimasukin ke produk saya dan itu diminum sama orang-orang yang punya kondisi kesehatan sensitif. Nah jadi
PR saya tuh banyak banget. Jadi kalau misalnya ditanya kok masih PO sih? Iya, karena kemarin ini kayak supplier ayam kita gitu ya. Ternyata dia ada kontaminasi, dia di mana dia punya bakteri tertentu yang kita nggak boleh pakai dia. Karena kalau sampai ketahuan dan itu dicek, itu salahnya di kita. Tanggung jawabnya jadi saya ngerasa besar sekali. Nah, berarti tanggung jawab punya produk yang sangat delicate ya. Kita itu gimana tuh menghadapi reseller ya, mungkin kan aduh gimana nih barangnya udah harus ada nih ya. Pasti kan konsumen di berbagai kota mungkin punya behavior tertentu ya, mungkin berbeda ya gitu ya, pasti berbeda. Sementara reseller pun didorong oleh konsumen di kota tersebut, gimana nih gitu kan. Kita pengen produknya ada, kenapa masih lama? Sementara kamu sebagai brand owner gitu, enggak, saya ada certain nilai yang tetap harus saya jaga. Gimana tuh kamu memberikan pengertian kepada reseller itu? Untuk reseller pokoknya setiap kali mereka ada masalah, pusat akan turun tangan. Aku akan ini. Dan kalaupun itu memang salahnya, memang dia belum paham, atas yang akan langsung bertanggung jawab kirimin ke mereka tanpa mereka dikenakan biaya. Jadi kalau buat saya terus mengupdate si SOP yang buat saya selalu saya bilang sama tim saya, SOP itu diperbaiki setiap kali. Setiap kali ada masalah, setiap kali ada temuan dengan raw material, ada temuan dengan penyimpan, itu dimasukin terus ke SOP dan diedukasi ke reseller. Saya bilang, ini adalah bentuk tanggung jawab kita. Kalau reseller masih belum paham, artinya kita masih lalai di SOP, saya bilang. Jadi sampai detik ini ya tanggung jawab saya adalah terus memperbaiki SOP, terus memperbaiki kualitas produk. Oke, berarti memang tadi kriteria ya, mencari calon reseller yang juga punya integritas, juga memiliki nilai yang sama, kan sulit ya, kadang kita juga baru kenal ya. Jadi memang harus ditahan-tahan ya. Sebetulnya udah berapa reseller sebelum saya nanti ke Mbak Ina, sudah berapa banyak nih calon reseller yang ngetok pintunya Broth & Co nih, tapi kayak tahan-tahan dulu gitu, karena kamu mesti memastikan ini value-nya sama nggak nih, karena produknya ini nggak bisa diproduksi cepat nih, nggak semua reseller udah kalau bisa ngerti tuh. Gimana tuh? Itu kayaknya udah puluhan deh yang kita tolak karena memang nggak masuk. Bahkan salah satunya itu ada 2 reseller yang sebenarnya sempat masuk jadi reseller, ternyata ya ada kecurangan. Itu aja loh, masih dengan kita proses sepanjang itu masih ada terjadi kecurangan, dan saya memutuskan untuk tidak melanjutkan karena buat saya sebuah kepercayaan itu mahal ya. Jadi lebih baik selama 6 tahun saya mendingan punya reseller dikit tapi mereka sayang banget sama produknya dan mereka sayang banget sama customer saya. Itu kalau Nah itu menarik ya, jadi kita mengambil kesimpulan bahwa lebih baik kita punya reseller dikit ya, tapi benar-benar sayang sama brand yang sudah kita ciptakan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih banget Mbak Christine, kita kasih tepuk tangan. Saatnya kita bakal ngobrol ke Mbak Ina. Mbak Ina, kita nanti punya Q&A ya Mbak, mau bagi-bagi hadiah dari Ina Cookies. Oke, Mbak Ina. Oke, nah Mbak Ina boleh ceritain gak nih sebetulnya, kan Ina Cookies ini masif sekali ya, produknya ini mungkin berbeda ya, sifat dari karakter dari produknya ya. Kalau sekarang kita pindah ke Ina Cookies yang memang mungkin secara distribusi mungkin lebih mudah mungkin ya. Walaupun cookies tapi enggak ya, cookies itu ringkih juga ya gitu ya. Boleh ceritain nggak sih ada klasifikasi nggak pada reseller gitu? Karena kan reseller banyak banget nih. Ada kategorinya nggak? Silakan. Nah, aduh, ini masih semangat. Wah, masih semangat ya. Masya Allah. Ya, jadi saya mau cerita dari yang tadi awal mulai begitu, terus kemudian sekarang sudah generasi kedua sih sebetulnya saya tuh. Jadi saya bisa bicara di sini karena sudah anak-anak semua. Jadi yang menjalankannya. Nah, ini kita bikin pakai reseller. Karena kalau tidak pakai reseller saya nggak akan bisa besar kayak gini gitu kan. Zaman dulu itu belum zaman sosmed ya. Saya jadi masih itu namanya telepon aja kan masih yang zaman puter gitu ya. Aduh, kalau puter-puter gitu kayak gitu. Terus kemudian sosmed juga belum bisa, terus ke TV juga mahal gitu ya. Jadi gimana nih caranya ya? Akhirnya kita pakai reseller ini. Dan kita membangunlah namanya distributor. Jadi distributor seluruh Indonesia, tapi kebanyakan dari Jabotabek. 2000. Kenapa? 2000-an jumlahnya.
Tadi ada tuh ya tadi mungkin, 2000-an. ya lebih lah ya. Lebih lah ya. Itu PPT tahun berapa ya Bu ya? Mungkin sekarang udah lebih banget dari Iya, 2000. karena kan kita membangunnya distributor. Jadi si Betul. distributor itu yang aktif banget gitu. Jadi dari satu distributor aja dia punya namanya agen lagi. Oke. Dari agen lagi punya sub agen lagi. Nah, itu tadi itu yang klasifikasinya ya. iya, nanti kita kumpulkan itu sering bikin agen gathering, terus kemudian bikin dia senang. Jadi jualan kayak orang Depok ya. Ada yang datang, ada yang dari Depok enggak? Oh ada ya. Masya Allah di Depok tuh kan ada ya Bu Rini ya. Masya Allah itu ngambil kue ke kita tuh sampai 12.000 lusin. Per lebaran itu. Wow. Jadi kita jualan tuh cuma 3 bulan. Jualan 3 bulan. Habis liburan. Udah gitu ya udah menghidupi 1 tahun itu. Karyawan gitu ya dulu karyawan saya masih 1, 2, 3 sejarahnya gitu. nih. Ini sejarahnya nih. Ini rumah produksi pertama. Dulu iya pertamanya tuh ini. Terus kemudian ini di Bandung ya tahun 94 Pak. Karyawan masih 5, terus 10 varian diajarkan oleh kakak ipar dulu, cuman 5 varian. Ya kasengel, nastar gitu ya kakak ipar itu. Jadi pasti resepnya dia. Iya dulu 5. Dulu kalau sekarang udah 200 item lah. Oke. Oh kalau berarti kalau Bu Ina ini bisnisnya. Ya bisnisnya berarti Iya, resep itu iya. dari ipar. Iya dari ipar. Saya menciptakan sampai yang 135 item. Oh pengembangan produk. Produknya. Wow. Semua namanya putri gitu. Putri cantik, putri genit, putri lucu, putri tertukar, putri mimpi gitu. Pokoknya segala mimpi. Anak saya masukin semua ke situ. Ada putri Adrin. Adrin tuh singkatan dari anak dari Rahmat dan Ina. Ya Rahmat suami saya gitu. Terus sudah gitu yang kedua Vola. Putri Vola, Februari lohor lahir, gitu. Pokoknya apapun. Sampai udah kehabisan ide ya, apalagi ide nih, aja. Putri apa? Sampai nama Ina sendiri juga ada Putri Ina, makanya karyawan kalau bikin Putri Ina, lagi bikin apa? Putri Ibu. Aduh, oh iya. Ngomong Ina gitu. Oh iya. Nah ini rumahnya awal mulanya cuman sedikit ya 150 meter lah gitu. Tapi karena kita itu beradanya di gunung, jadi 4-6 lantai semuanya. Wah kalau ibu-ibu kunjungan ke sana rame lah seru. Wah turun naik aja gitu bisa lansing lah. Kalau sekarang saya udah stop jadi udah gembrot lagi gitu. Karena kan mama udah diem aja, saya kan nggak mau dipanggil mama gitu ya, sama anak-anak tuh nggak mau dipanggil nenek, panggilnya GM. Oh gitu ya apa Bu tuh GM ya. Grandma. Grandma kalau apa namanya kalau orang Sunda mah GM tuh geus mejeuna nini gitulah. Artinya? Iya, saya kan udah 60 sekarang. Ini nih berapa hari lagi? Ingetin ya. Selamat ya Bu ya kita hebat banget. Bagi-bagi hadiah Bu Ina nih Cookies ya. ini emang kalau wirausaha awet muda ya. Cucu 5 yang paling besar udah SMP. Itu semua nama udah dipakai tuh ya buat putri-putri. Iya, semua. Udah dipakai semua ya nama-nama ya. Semua dipakai ke situ ya. Nah ini Bandung tahun 94 kita baru di Bandung, terus karyawan masih 5, 10 varian, terus kemudian langsung bertambah pada tahun moneter 98 kita langsung karyawan tuh sampai 500. Wow, ini nomor 3 kalau sampai 700 karyawan. Ini Kenapa? Central Kitchen Ini before 700. sebelumnya jangan next Iya, dulu. sekarang sudah 2.600 meter. Itu Central Kitchen menyebar ke seluruh Indonesia. Sumbernya dari sini. Iya, sumbernya di sini. Jadi oke. pabriknya sih tetap aja di Bandung. Jadi kalau pada kunjungan ke Bandung, boleh silakan. Oh bisa factory visit? Boleh, ada. Oke. Jadi ada pembelajaran juga. Terus kita memberikan kursus. Terus kita membuat buku juga. Saya ada resep-resepnya. Saya nggak pernah saya bagi-bagi resep juga. Nggak pernah ini. Soalnya kan ilmu yang bermanfaat yang kita bawa mati ya. Bukan uang. Kalau uang kan nggak segalanya gitu kan. Jadi makanya ya udahlah. Kita bagi-bagi aja gitu ya, mumpung masih hidup saya aja gitu ya. Jadi per shift, satu shift berapa? 750? Satu shift, ya ini per ini. Jadi 750 orang per shift di pabriknya ya? Alhamdulillah. Iya, hampir. Nah, ini kadang-kadang kalau lebaran itu, Ramadan gitu sampai 1.000 orang gitu. Karyawan tuh, jadi berapa shift lah gitu ya, kita bikin 3 shift. Jadi dulu saya itu tinggal sama pabrik.
Kebayang nggak tinggal sama pabrik jadi ketahuan, aduh ini hangus nih, aduh ini kastengel apa Putri itu, ya udah Bu kasih nama aja Putri Hideng gitu ya. Aduh karunya teuing dikasih nama Putri Hideng, akhirnya kasih nama Black Lady gitu kan, karena soalnya sama aja ya. Bisa aja Bu. Bisa aja. Soalnya saya diawali dari nggak punya modal sama sekali, nol, karena dulu saya itu apa namanya tuh berbisnis jahe, eksporlah ke Jepang, itu tahun berapa ya, 89, 91, kita mau jadi eksportir, gak jadi mau jadi eksportir tuh, aduh ya Allah, kalau ingat ke situ gitu ya sedih banget lah, kita nanam jahenya sampai 13 hektar. Iya, itu yang untuk kalau kita ibu-ibu makan masakan Jepang kan suka ada manisan jahenya Ya, itu. gari ya. Ya, yang manisan jahe yang tipis-tipis itu, nah itu kita yang buat. Itu kita ekspor ke Jepang, tahu-taunya dari 13 hektar itu dibeli cuma setengahnya. Ya Allah, saya tuh lagi hamil besar, makanya saya kesel banget sama bapaknya tuh. Aduh gimana ini tuh bisnis. Akhirnya ya udah, saya nggak mungkin. Dulu awal mulanya saya door to door. Saya nggak bisa ngomong kayak begini. Saya orangnya pendiam banget. Sampai ibu saya tuh, udah kamu sekolahin aja sama kakak. Sama kakak saya sekelas gitu. Aduh sama kakak saya sekelas. Terus udah gitu, saya masih dor-dor. Kalau disuruh ngomong begini saya nangis lah gitu. Tapi kalau sekarang nggak bisa dibawa ya. Ngomong terus gitu ya. Terus gimana caranya? Ya udah otodidak aja belajar ini. Terus kemudian saya harus perlu ada namanya reseller. Bikinlah agen-agen. Seluruh Indonesia saya punya distributor 35. Kira-kira tahun 90-an atau gimana? Enggak deh. 2000 berapa ya? 90 berapa ya? Moneter udah mulai sih. Oke, pas moneter 94, ya. 94 udah mulai pakai itu, reseller. Mulai sistem reseller ketika 93. Apa tuh? Ketika 31 tahun aja. Ya, akhirnya sudah bisa memenuhi volume tertentu. Gitu, atau demand sudah cukup tinggi, itu apa tuh dorongan di saat itu? Di dorongannya kan, waduh kalau saya kan tadinya door to door gitu ya, capek banget. Terus kemudian modal saya juga terbatas gitu ya. Orang awal tiap belanja aja saya dibilangin gini, oh, aduh uangnya kurang, saya bilangin gitu. Pakai ini aja ya, saya bilang gitu, KTP. Tumunong, ayah duit, ayah barang, sudah gitu. Jadi, waduh, saya di situ tuh, waduh, terbesar berarti KTP saya nggak laku gitu kan, ATM saya nggak punya gitu. Wah, zaman dulu mah nggak ada HP lagi. Ya udah, nggak bikin kartu nama gitu, kasih kalau tiap ketemu orang, nih kartu namanya juga bukan kartu nama yang bagus, bikin pakai tangan, dan belum ada HP, pakai nomor telepon biasa sampai masih inget gitu. Totonya ada ibu-ibu, nggak kenal, itu pengen jadi reseller Ina Cookies gara-gara saya buka booth gitu, terus kemudian dia tertarik. Kuenya banyak macamnya ya, ada berapa macam, ada 135, sampai saya bikin buku namanya Mimpi 135 Putri, karena namanya semua putri gitu, ada ceritanya gitu. Sampai besok juga nggak akan selesai ya kalau saya cerita si Putri ini ya. sampai kata media, wah Bu Ina tega ya menjual putrinya sampai ke luar negeri, padahal putrinya teh kue gitu kan. Terus kemudian akhirnya ya udah jalanin aja gitu. Jadi akhirnya baru pakai namanya distributor. Distributor itu ada yang udah sampai 30 tahun masarin kue saya. Terus aja pakai itu. Bagaimana nih caranya bisa gitu tuh? Kan ya? Bisa, kenapa sih dia bisa loyal? Nggak ke lain hati gitu ya. Kita bikin reward. Bikin rewardnya kemana tuh? Rewardnya ke pertama dia mau kemana, saya bilang gitu. Maunya ke ini dong katanya umroh. Oke, umroh. Udah berapa tahun tuh umroh. Jadi ada insentifnya ya bagi reseller ya. Misalnya beli berapa ribu lusin gitu ya. Bukan ribu toples, bukan ribu lusin gitu ya. 3.000 lusin kalau dulu gitu ya. Dapat reward ke Mekah gitu. Umroh gitu. Terus kemudian nah ini ke Turki, reward ke distributor ini udah ada ya. Ini ke Turki, terus terakhir itu terus ke Korea, terus kemana lagi ya? Terakhir ke Eropa.
Kita ke Belanda, ke Perancis, ke macam-macam pokoknya Belanda di situ, Perancis, Belanda, terus apa lagi ya? Banyak sih. Berarti skemanya itu apa? Mereka adalah berarti ini main distributor. Ini atau prestasi apa tuh yang mereka miliki? Dia ya kalau misalnya sudah 12.000 lusin itu dapat rewardnya 2 misalnya ya, kita kasih 2 nih, kasih rewardnya 2 atau 3 misalnya gitu. 3 kalau nggak salah, kita kasih 3. Nih kamu dapat 3, berangkatlah ke Eropa gitu. Terus kita memberangkatkan kemarin ke Eropa sampai 22 orang. Terus, nah sekarang juga pengennya berangkat lagi, nanti lagi dibicarakan, nggak tahu pengen kemana yang belum, katanya gitu. Berarti sekarang distributor itu terjauh ada di mana Bu titiknya? Ya semua ada ya di setiap kota pasti ada. Hampir ada nih di sini mana ya? Setiap ini kota ada. Lanjut deh. Nah ini rekrut agennya sesuai dengan ini ya. Okay. Nah ini Sumatera ada, Riau, Kalimantan, Denpasar, Jawa Tengah. Nah ini semua jadi tiap pengiriman Aceh, dari Bandung ya. Aceh, pengiriman masih dari Bandung semua ya. Semua dari Bandung. Wah deg-degan juga gitu ya. Paling jauh sih ya ke Singapura, ke Malaysia gitu ya. Kemarin kita juga udah nyoba di Baltimore ya, di Amerika gitu. Udah tes pasar aja, tes food dulu. Dia gimana sih Ina Cookies ada di sana gitu, responnya gimana ya. Alhamdulillah sih ya sedikit-sedikit ya kita pergi ke sana juga orang-orang yang ini jadi pada semangat, aku pengen jualan dong Ina Cookies karena apa, per reward gitu. Saya juga dapat dari keju, jadi saya jalan-jalan juga dari keju. Saya ke Amerika, ke ke Eropa, kemana gratis gitu, dikursuskan lagi saya di sana dari si kejunya. Jadi saya semangat, saking semangatnya semua saya pakai keju. Sampai ke nasi saya pakai keju. Jadi ada saking besar sistem karena ini banyak brand pasti terpikat ya karena reseller udah di mana-mana. Jadi banyak sekali brand yang sudah ikut mengendorse gitu. Ina Cookies. Nah ini level keagenan nih ya. Nah ini bisa macam-macam nih. Ada agen yang 15%. Yang dulunya sampai sederhana banget ya dari itu ya. Sekarang udah punya skema yang seperti ini yang paling works gitu ya. Betul. Iya. Sampai ada yang sampai agen 25%. Ini namanya agen Sapphire, terus ada Ruby, ada Amatis 15%. Dan khusus buat hari ini aja ya, karena ulang tahun saya, mungkin bolehlah beli 3 toples dapat agen 15%. Oh bisa langsung jadi hari agen? Ini aja ya, hari wow. Jam ini ya, keluar dari ini nggak bisa. Keluar dari sini nggak kenal ya? Nggak kenal. Ya, jadi hari ini beli 3 toples. Jadi bisa agen, nanti ada yang bisa menjelaskan lagi yang bagiannya. Ada Bu Dewi ya yang bisa menjelaskan ke agenan gitu kalau ada yang mau jadi reseller. Jadi memang benar-benar Ina Cookies ini besar dari sistem distributor, reseller. Nah gimana menjaga kualitasnya sampai ke pedalaman-pedalaman nih? Pasti Mbak Christine mau tahu juga nih ya, walaupun sebetulnya karakter produknya memang beda sekali gitu. Apa ke pedalaman tuh gimana jaganya? Awal mulanya tuh kan kita nggak kenal ya sama orang. Saya nggak tahu ini gimana, karakternya gimana. Poin pertama adalah kita harus mulai yang kejujuran. Kejujuran tadi bisa beli sekian volume ya, tapi iya gitu. Ya, jujur enggak nih? Bisa enggak nih orang ini dipercaya enggak? Bisa enggak menjalankan kue saya? Bisa enggak ya? Yang terpenting ada yang nomor 2 apa? Dia bisa jualan. Kalau percuma kalau dia punya dana tapi dia nggak bisa jualan juga susah gitu kan, karena kita bukan jualan ini, karena kita jualannya produk gitu. Nah mempertahankan rasa, kualitas, nah itu harus benar-benar, karena kita nanas aja 1 hari itu kita ngupas nanas itu sampai 1 ton 1 hari. Padahal nggak lebaran. Nggak lebaran, nggak Natal ya. Pas Natal gitu kan, ya lebaran itu yuk ramenya gitu. Ngupasin nanas, ada yang bagian ngupasin nanas terus gitu. Kalau beli nanas tuh sampai 4 ton. Ya, itu kalau difoto sampai menggunung gitu ya, si nanas tuh. Digodoknya itu, si nanasnya itu sampai 8 jam. Nanas itu digodok sampai keluar airnya habis. Setelah habis baru kita kasih gula.
itu 3 jam lagi digodok. Kebayang Tapi nggak pakai pegel? sudah pakai mesin Pegel. dong, Bu? Kenapa? Sudah pakai mesin dong Sekarang ngaduknya? iya, sekarang Karena kan sudah, ada volume tertentu yang harus dipenuhi iya, kan? sekarang iya karena kan ini gimana sih nastarnya nggak ada? Ya bukan nggak ada, nanasnya masih digodok gitu ya. Jadi kok gimana 8 jam gitu kan. Akhirnya sekarang kita pakai mesin Sudah untuk mesin, yang pengaduk. ngegodoknya aja, pengaduknya. Karena 8 jam. Setelah dikasih gula kan percok-percok gitu. Nah si agen-agen itu juga merasa senang karena apa? Ina Cookies itu dipasarkan gitu kan. Jadi kita membantunya dengan cara apa? Kalau ada pameran, saya dapat pameran free. Di mana? Disalurkan untuk Iya. rekanan, reseller, distributor. Oh, oke. Distributor kita tawarin. Terus kemudian distributor kita tawarin juga. Nih mau nggak kita yang mencari? Nih di sini juga ada. Jadi harus aktif ya sebagai brand owner ya? Iya betul. Kita aktif sekali gitu. Anak-anak tuh mencari mana kira-kira titik-titik yang kira-kira laku gitu ya kan. Karena satu toples aja harganya kan udah 110, lumayan gitu kan. Tapi kita mau produksinya juga banyak. Sehari juga bisa sekitar 20.000 toples lah satu hari menghasilkan itu gitu. Jadi wah terus di tempat kita harus sampai lebaran tuh ya lumayan lah berapa puluh ribu toples lah gitu. Lusin. Iya terus aja. Hebat banget. Nah berarti ya boleh deh tepuk tangan dulu deh ya. Ngomong ya. Nah ini tapi berarti boleh diceritain nggak ini ada produknya apa aja nih Bu akhirnya? Iya banyak nih. Kita Mungkin jadi bisa akhirnya ke situ bikin juga gitu. ada apa? Dijelaskan. Ada jeju juga. Jeju tuh jengkol keju. Jadi segala pakai keju. Oh semua berkeju ya? Iya. Nih ada apa namanya? Nah ini tuh macam-macam sih karena ada macam-macam. Oh sester ada. Nanti dibagiin deh. Iya, boleh. Pantesan nih resellernya banyak ya, semangat banget Ibu. Udah siap nyari reseller ya. Iya, jadi kita setiap tahun kita berubah terus ininya, si packagingnya. Oh gimana permintaannya terserah gitu. Bikin apa gitu. Nah ini ada do yourself in apa, jadi bisa membuat cookies DIY ya. Jadi membuat cookies di rumah anak-anak. Kan kemarin terjadinya pada waktu pandemi. Yo gimana ya nggak bisa keluar anak-anakku. Harus makan gue. Biar sehat. Akhirnya kita ciptakanlah ini. Jadi di sini ada resepnya. Bikinlah. Ini laku banget nih. Kemana-mana. Ini idenya dari tim pusat atau ada ide dari reseller? Apa diskusi dari tim pusat dulu, terus kemudian tapi sebetulnya dari reseller sih ya. Boleh kasih masukan. Iya, aduh Bu Ina, gimana ya? Di kota saya pengennya produk seperti ini gitu. Oh, terus udah gitu kan karyawan juga, Bu jangan dikeluarin saya. Oh gimana ya saya bilangin gitu. Karena kan harus social distancing juga pembuatannya ya, bayangin harus social distancing sedangkan karyawan kan uluk utek di situ gitu ya. Udah uluk utek sini ya. Jika lencawainya. Ya sundananya. Terus udah gitu, akhirnya gimana nih caranya? Ya udah kita buat akhirnya ya udah berdoa aja sama Allah. Gimana sih caranya supaya kita bisa membuat ini? Yang terpenting adalah kita membina kejujuran. Nih ini. Oh ini harus semua reseller miliki juga? Ya semua reseller harus punya ini. Kan banyak Bu resellernya bisa Bu dijaga. Harus dijaga. Pokoknya semangat dari Ibu sebagai brand owner tuh brand owner harus turun. Saya selalu mengadakan agent gathering. Oh, sama kayak Mbak Christine harus gitu. Siap ya. Tampil ya buat brandnya. Gathering tuh harus. Wah yuk di mana gitu di kemana ke Korea misalnya atau ke mana gitu ya. Terus kita ngumpulin ini hadiahnya juga macam ada motor lah segala macam untuk karyawan juga ada motor, lemari ya segala macam. Jadi seneng gitu ya dibina. Terus kemudian kita kasih pelatihan. Jadi tahu dia, oh kamu harus semangat lagi. Kamu baru berapa sekarang? Oh saya baru 6.000 lusin misalnya gitu. Semangat, besok berapa? Terus gitu, Masya Allah. Itu peningkatannya terus-terusan. Waktu pandemi aja pada bingung, aduh gimana ya ini pandemi gitu ya. Mau ngapain lagi, pokoknya saya jangan dikeluarin. Minta sama yang di atas bukan sama saya bilang gitu. Masya Allah, akhirnya ada yang pesen tuh kue 1 M. Masya Allah, itu lagi pandemi coba.
Aduh, saya juga nggak nyangka. Akhirnya saya bisa ngegaji. Tadinya saya bingung, waduh gimana ini ya. Wah, segituan banyak karyawan gitu kan. Terus akhirnya kita bikinlah yang pakai ini pouch gini gitu ya. Pokoknya ini berbeda-beda. Ini semua gambaran anak saya yang nomor si bungsu. Si bungsu kan kuliahnya di Australia. Jadi dia ngambil entrepreneur bisnis. Istrinya, anak saya udah nikah semua. Jadi takut ada yang minta lagi ya. Berarti harus bikin lagi ya. Sekarang udah nenek-nenek ya nggak bisa. Terus ini yang bikin anak saya juga yang istrinya tuh cucunya pelukis Ahmad Sadali. Ya, jadi dia bikinlah ini semua dibikin. Tiap tahun beda lagi. Ada yang model beginilah, ada yang model rumah, ada yang model masjid besar begitu, ada pokoknya macam-macam. Dan ini semua Itu bisa dijual sendiri. oleh distributor, bisa semua ya, tidak Bisa. terkecuali. Iya, mangga Bisa ya? silahkan. Oke, Jadi siap. bisa. Kita mau bagi-bagi Buat lagi. hadiah nggak sih Bu? Oke. Ada pertanyaan? Oh boleh. Saya langsung nodong Ya, ya Mbak ya, Christine ya. ya. Kalau Mbak Ya. Christine kan udah bagi-bagi hadiah tadi IG story terbaik ya, paling kreatif. Langsung tag Broad & Co kalau Ya, Ibu. jadi kan Ada harus dong, Bu. yang Oh, pertama hadiah. kan harus jujur. Ini apalin ya, jujur, ulat. Gimana kita harus sabar, sesabar-sabar mungkin. Terus kemudian komitmen. Komitmennya apa? Kalau seorang pengusaha, kalau saya komitmennya jangan marah. Kalau marah tuh kan sebelah saya setan, bukan yang ini ya, yang ini. Bu, Sebelah saya setan berarti kan kalau kita berdoa sebelah kita setan gak akan dikabul sama Allah ya kan. Makanya bagaimana kita komitmen tidak marah. Jadi apapun kejadiannya pernah hangus satu oven saya tuh dulu besar dari sini sampai situ. karena beban mentalnya besar ya kalau udah masalah punya reseller banyak disebutnya beban mental lebih besar ya. Lebih banyak. Udah bukan cuma ngurusin. Resellernya waduh makin ini gitu kan. Resellernya belum minta-minta gitu kan. Oh, pokoknya kue saya harus dipenuhi. Kue saya juga, ada yang pada datang sampai naik ke mobil. Satu mobil tuh kalau nganter tuh kayak minum obat. Satu hari si reseller itu minta dikirim kayak minum obat 3 kali. Ya nggak mungkin, saya bilangin itu bagi-bagi ke yang lain. Akhirnya terpikir lagi kan, gimana kayak kita memperbesar reseller gitu. Wah pokoknya enak deh punya reseller. Wah, makanya perbanyak reseller ya kalau punya usaha gitu ya. Oke. Terus kemudian komitmennya itu, kemudian kita harus tetap optimis. Mau bikin kue dari tahu, dari tempe, dari pete, dari jamur, apapun kita harus bisa, harus Optimis pede enak. gitu. Optimis ya. Terus kemudian komunikatif, bagaimana hubungan kita dengan yang di atas, terus kemudian dengan bawahan. Itu harus dijaga. Karena karyawan saya alhamdulillah ada yang sudah bekerja sampai 30 tahun. Terus aja. Asal jujur, saya bilang silahkan, boleh bekerja. Suami saya masukin, boleh. Nenek saya masukin, boleh gitu. Pokoknya asal jujur kan gitu. Terus kemudian ikhlas kerjanya. Ini coba matiin dulu, tutup. Siapa yang bisa singkatan dari Jus Koki ke depan? Nah kita boleh Ya. berapa orang nih? Boleh. Sebentar, Ada 1, banyak ya? 2, Ada banyak oke. 2 aja dulu ya. 2, iya. 2, oke. Coba. Kasih pertanyaan yang lebih sulit dong, ini kan udah ketahuan. Ya. Ya. Boleh ya. Apa Ada Jus sulit-sulit. Koki? Nah, mungkin pertanyaannya silakan. Apa? Ngadep ke sana, ngadep. Iya. Nah. Ih, Optimis, komunikatif, ih, ikhlas. woi. Masih Bener ya? kebalik, masih kebalik Oke. yang kaknya. Ya, Silakan. sok lanjut. Iya, Jus Koki ya, iya, jujur, iya, ulet, iya, sabar, iya. komunikatif, Ah ini nih, iya, optimis, iya. komunikatif, satu lagi apa? Ayo, Satunya lagi ikhlas, iya ikhlas. Kaknya. komunikatif, komitmen. Betul, tepuk tangan. Biasanya kalau udah sampai depan grogi gitu ya. Tadi tepuk Boleh tangan. dapat naik, ya, naik, dapat dihafalin. Masya Pokoknya Allah. touch Keren, tangan keren, dulu, keren. pikirnya belakangan. Ah, Oke, iya, silakan keren, Mbak keren. Fauda. Iya, Tepuk tangan juga buat Mbak ya. iya. Nanti kita coba lagi. Terima kasih Ibu. Iya. Ada. Oh, Iya, iya, nanti boleh. Nah ini. Keren. Pokoknya Boleh, emang hubungi kalau saya. acara Femina Ya, itu saling sip. berjejaring ya. Boleh, Saling ya. berjejaring ini produsen kemasan box ya. Wih, Siap. keren. Oke. Boleh, iya. Sudah pertanyaan sudah ini ya Mbak Fauda, Sudah. giveaway udah? Masih ada berapa lagi? Satu lagi deh pertanyaan sebelum nanti kita Iya. masuk ke tanya jawab ya Mbak Christine ya. Iya. Satu pertanyaan Bu tentang sistem
reseller deh kepada teman-teman. Boleh satu pertanyaan tentang terkait tentang reseller atau distributor. Iya. Oke, tapi saya yang nunjuk ya, siapa yang boleh ke depan ya nanti. Ya, gitu ya. Oke, Ya. takutnya tadi udah Ya. ada banyak sesi udah pada yang menang tadi. Jadi saya ingat Dari mukanya. distributor kue saya itu ada berapa, terus kemudian dari yang paling banyak itu di daerah mana? Nah, Ya, saya oke. Ini Itu tebak-tebak gua. bapak-bapak ya? Oke. Dari mana? Pulau Jawa yang paling banyak saya lihat tadi. Iya, di Pulau mana? Jawa Ibu. Di Iya, Pulau ada Jawa. berapa distributornya? Tadi aku Ada berapa pas aku distributornya? lihat distributor di situ memang kebanyakan di Pulau Jawa banyak sekali. Itu Iya. ada di Jakarta, di Jawa Tengah. Iya, berapa? Kita lihat, kita cari ya untuk Berapa, melawannya. Ada nggak? Nah, gimana? Atau jawaban dari sini sih, Bang? Berapa, Mas? Oh, enggak. Distributornya ada 35. Iya, betul. Untuk yang terbanyak itu Jakarta ya. Iya, betul. Ada berapa persen Jakarta? Wow, kalau persen. Tapi yang terbanyak. Apa? Oh, ya. Iya deh. Oke, nggak apa ya, kita kasih Ya, hadiahnya boleh, dengan Mbak siapa, maaf? keren. Iya. Saya dengan Santi. Mbak Santi, terima Ya, kasih. Siap, Mbak thank you. Santi. Teman-teman, kita sekarang akan masuk ke sesi tanya jawab. Boleh ini Mas, silakan dipegang dulu. Oke Mbak, silakan sebutkan nama, punya usaha apa? Ya, oke berdiri. Silakan biar teman-teman bisa kenalan ya. Pertanyaan Halo. untuk siapa silakan? Ya, halo selamat sore Ibu Sore, iya. dan teman-teman semuanya, wanita-wanita hebat. Nama saya Vanda Magdalena, saya punya produk tas Giglini, kalau mau lihat Instagramnya di Giglini Bag. Boleh sedikit saya cerita, Giglini itu dari kata giggle, yaitu cekikikan, ceria, jadi filosofinya adalah tas saya itu akan membawa keceriaan bagi yang memakainya. Tolong di follow. Saya mau tanya kepada, tadi kan kalau dari Ibu yang Broad & Co, itu kan delicate product ya. Lifetime-nya itu berapa bulan? Lalu kalau untuk Ibu Ina, itu kan cookies. Nah, cookiesnya Ibu Ina ini, kalau Broad & Co kan tidak pakai pengawet ya. Kalau Ibu Ina apakah pakai pengawet? Terus lifetime-nya itu sampai berapa bulan? Terus kalau misalnya distributornya tidak bisa menjual yang dia order itu, kalau misalnya akhirnya dia udah bulukan gitu, bisa dikembalikan atau itu udah beli putus? Terima kasih. Silakan Mbak Oke. Christine dulu, monggo. Ya, kalau dari aku sebenarnya produknya karena tidak pakai pengawet, jadi kalau habis dipanaskan itu sekitar 3-5 jam akan rusak. Karena kan pada saat kalau di BPOM begitu dia terkena udara, dia akan ada kontaminasi, mikroba juga akan berkembang. Tapi kalau misalnya dibekukan itu sebenarnya bisa tahan 6-1 tahun sebenarnya. Cuman karena saya sangat mementingkan nutrisi, kualitas produknya, dan itu pun udah kita tes lab semuanya jadi bulan ke bulan, kita menyarankan sebenarnya maksimum 1 bulan untuk ngomongin nutrisi ya. Tapi kalau misalnya cuman untuk dikonsumsi jaga-jaga ya bisa sampai 1 tahun. Thank you Mbak Christine. Bu Ina mau menambahkan, Iya. silakan Bu, Namanya tentang produk. ya, keren ya. Nanti saya lihat ya, follow ya. Ya, misalnya. Ya, kalau di cookies sama, nggak ada bahan pengawet. Bisa dilihat. Jadi kita bisa masuk sampai ke waktu itu ke Singapura, ke Malaysia, karena itu harus dilihat dulu apa benar sih yang dikomposisi itu tidak bahan pengawet. Kalau kita bilang tidak pakai bahan pengawet, ternyata kan di screen gitu ya, ada, itu kita kena sekali gitu. Saya tanpa bahan pengawet, telur asli, telur. Ya asli ya telur, masa ada telur palsu ya, maksudnya. Pemilihan bahannya juga betul-betul gitu. Si telur tuh harus yang warna orange. Jadi karena orange itu bagaimana caranya taunya orange? Ya saya harus ke si peternak itu.
betul enggak dia diberi makan yang bergizi. Kalau dia makannya bergizi, itu telurnya warnanya orange. Bagus. Nah, itu yang kita pakai. Makanya rada mahal gitu ya. Kayak telur kampung gitu kan. Telur kampung kan kuningnya orange gitu. Nah, itu kita pakai. Itu dia datang, bukan kita langsung pakai si telur, enggak. Dicuci dulu. Udah dicuci, dikeringin dulu. Terus udah gitu kemudian ditiriskan gitu. Itu sekali datang, kan kita pakai telur 1 hari 1 ton ya. Itu merahnya aja lagi gitu kan. Si putihnya tuh dibagikan kepada karyawan. Wah, jadi karyawan saya tuh sehat-sehat lah gitu ya. Makanin telur terus ya. Jadi kayak Adire gitu ya. Ya, terus kemudian itu semua bahannya terpercaya dari kualitas yang terbaik. Terigu bukan sembarang dari terigu datang udah kita langsung pakai, enggak. Kita gongsok dulu, gang sangrai. Udah disangrai api kecil lama disangrai gitu, terus kemudian disaring, diayak. Udah gitu baru dipakai. Itu ditaruh di itu, naroknya juga harus kita punya drum-drum. Kita punya lemari es itu bisa masuk 40 orang, nah segini bisa masuk. Nah, lemari es yang khusus buat keju. Dikasih dari kejunya sendiri. Saking banyaknya saya pakai keju gitu ya, kejunya yang Anchor itu ya. Jadi saking banyaknya jadi satu lemari esnya kita dikasih gitu. Nih Bu Ina tah. Wah, kalau itu masuk saya bisa masuk berdiri begini gitu. Jalan-jalan di lemari es bisa. Gitu, naik sepeda katanya. Terus kemudian, nah itu semua terpercaya. Jadi kita juga sudah ISO 22.000 itu ya. ISO ketahanan pangan seluruh dunia. Jadi bagaimana ISO itu kita terapkan, jadi bersih, betul-betul bersih. Kita tanpa bahan pengawet tapi awetnya bisa 1 tahun. Jadi saya taruh tuh si kue. Tapi saya ditaruh di label sini jadi nggak usah takut. Saya cuma ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan gitu. Ya, tergantung jenis produknya ya. Ya, saya enggak setahun gitu, enggak. Ya udah jadi saya santai aja kalau misalnya ada, halo Bu, gimana ya ini? Bulukan ya enggak ada. Enggak akan ada karena kan saya cuma 6 bulan, 8 bulan. Dan kalau misalnya udah begitu, customer kalau dulu saya sistemnya masih bisa konsinyasi. Sok bolehlah, tapi yang dipercaya ya, yang jujur itu sok gitu ya, saya kasih. Oh sekarang enggak, karena kuenya udah rebutan. Aku dong, aku kirim. Aduh, lama-lama gimana ini ya? Akhirnya malah bukan begitu, malah si customer yang itu yang pokoknya aku harus dipenuhin. Besok aku pesen 4.000 lusin misalnya ya. Nih, kasih duit. Wah, seneng tuh saya. Oh. Karena saya kan bahan baku juga harus drop juga 25% minimal kan gitu. Modal dari mana kan nggak ada ya. Dibantuin tuh sama reseller ya, alhamdulillah. Jadi reseller senang, saya juga senang gitu ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya Bu balikin lah gitu ya. Malah bukan balikin, Ibu kurang, aku duluan. Wah, rebutan tuh. Saya udah tutup telinga aja. Gitu ya. Ya, jadi pokoknya jadi rebutan nih ya. Nah kalau tadi kan skemanya udah kurang lebih kayak tergambar lah ya bagaimana sistem kerjasama antar brand owner dan juga reseller. Nah kalau sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya ke Mbak Kristi, berarti kalau boleh dijelasin nggak sih atau boleh dibisikin ke kita nih, sistem yang diterapkan Broad & Co ke reseller itu seperti apa sistem kerjasamanya? Nggak perlu detail-detail, ini aja di permukaan gimana? Kalau Broad & Co itu aku memang, kita kan masih baru banget ya, dan kita berkembang reseller itu memang baru belakangan ini juga. Jadi sistemnya aku memang memberikan kesempatan ke reseller itu markup harga dan mereka akan ke kita juga. Nah karena kan ekspedisi ekspres itu kan beda-beda ya harganya. Jadi antara satu kota ke kota lain saya nggak bisa iniin. Dan itu tiap bulan ke bulan harganya juga bisa turun naik gitu loh. Sehingga komunikasi dari situnya aja sih untuk aku, kita tetap memantau, cuman kita berikan kebebasan untuk si reseller ini
menentukan harga sesuai dengan kondisi Pasar. pasarnya. Oh, jadi harga bisa berbeda antar reseller ya, Iya, pasti beda. gitu ya. Heeh. Berarti karena itu tadi ada faktornya apa saja mempengaruhi juga tadi faktor transportasi ya, Yes, heeh. transportasi dan juga apalagi tadi Transportasi dan mempengaruhi? masalah lebih ke servisnya mereka nantinya, karena kan begitu pesawat datang itu pun mereka dari situ masih ada perjuangan lagi untuk Oke. kirim ke tempat mereka. Jadi kurang lebih itu memang sebetulnya yang mengambil unsur paling banyak pada perbedaan harga antar reseller adalah sistem transportasi itu tadi ya. Karena Mungkin karena pengirimannya saya cukup. ngerasa produk saya memang kontaminasi tinggi itu ya. Jadi sehingga saya memprioritaskan gimana sih kualitas produknya ini harus tersampaikan dengan baik itu. Oke, sip, terima kasih Mbak Christine. Mungkin Terima kasih. satu kali lagi sesi pertanyaan tentang reseller ya, tentang sistem reseller teman-teman. Setelah ini mungkin setelah acara kalau mau bertanya langsung kepada Mbak Christine atau ke Bu Ina silakan. Tapi saya hanya punya waktu satu pertanyaan lagi buat Ibu, nanti yang lain bisa tanya langsung. Silakan Mbak, mic-nya bisa diberikan ke Mbak yang ini. Sebutkan brandnya dan gimana, Oke, silakan. terima kasih Mbak. Nama saya Dian Sinaga. Saya punya brand Branded Sale Jakarta sama Jasa Tukar Uang Jakarta. Di sini saya mau nanya karena saya juga sebenarnya mirip kayak Ibu Ina, kayak Grandma. Modal saya 0, terus tapi puji Tuhan reseller saya sekarang udah ada 600 orang. Nah, yang saya mau tanya adalah tadi saya tahu Ina Cookies, tapi saya belum tahu sejarah membangun reseller itu dari tahun kapan sampai akhirnya sekarang berapa reseller, boleh diceritain nggak? Karena saya juga masih bingung dengan sistem reseller di toko saya. Nah itu jadi saya pengen tahu, mudah-mudahan bisa jadi membangun sistem di toko saya. Nah yang kedua mungkin memang agak tentang modal, karena sama kayak Grandma, saya tuh sebenarnya modalnya juga awalnya 0, kepercayaan. Nah gimana sih akhirnya kan yang dari tengah itu sampai akhirnya bisa segede itu kan pasti modalnya lumayan ya. Nah itu gimana sampai bisa seperti itu, karena saya juga lagi berpikir gimana akhirnya saya juga punya modal yang mengembangkan usaha saya. Karena saya lagi di titik itu sih, kayak lagi mau maju mundur gitu. Termasuk juga dengan Mbak Ci Christine. Itu kan kalau saya lihat pabriknya gede banget ya, lumayan ya. Alat-alatnya juga canggih. Itu gimana yang dari homemade ya, dari rumahan gitu kan sampai akhirnya bisa seperti itu. Mungkin nggak terlalu ini, tapi bagi saya yang baru 3 tahun ini di dunia ini benar-benar lagi gimana sih sampai akhirnya bisa seperti itu gitu. Mohon ilmunya, terima kasih. Thank you, bagus banget pertanyaannya. Bagus banget pertanyaan sebelum kita menutup sesi ini. Ke Mbak Christine dulu, silakan tuh Mbak. Dari home industry bisa langsung ke pabrik nih, gimana? Sebenarnya karena komitmen sih, karena aku memang merasa aku menjalankan sertifikasi ini, aku pengen bener-bener setiap lapisnya itu dijalankan. Nah nanti dari situ kita akan dapat panduan tuh dari BPOM-nya, HACCP-nya, dan ya sesimpel kayak tembok aja mereka akan ngasih tahu, ini nggak boleh kayak gini loh, terus langsung nanti jendelanya. Dengan kita mematuhi sertifikasi, menjalankan dan mengaplikasikan, itu pasti bisa menujunya ke sana, pasti banget. Dan dari situ pun juga akan terlihat dari si ownernya, dari timnya, gimana mereka juga bisa menjelaskan. Jadi kadang kan ada yang mengikuti sertifikasi tapi tidak mengaplikasikan, sehingga jadi di tengah-tengahnya bingung. Nah aku komit gimana Broad & Co itu harus menjalankan sepenuhnya apa yang diajarkan sertifikasi, karena aku benar-benar menjaga kualitas dari si produknya. Itu pasti. Tinggal yang sulit itu menurut saya nanti customize dari mesinnya, kita gimana trial error mesinnya, itu yang buat saya challenging sekali. Thank you. Terima kasih Mbak Christine. Silakan dari Mbak Ina, monggo. Ya, ini ya Mbak, kalau jadi reseller tuh orang percaya dulu ya sama kita ya, karena produk kalau makanan itu kan tidak terlihat ya sama orang bagaimana cara buatnya, jadi itu harus percayalah bahwa CCTV manusia itu ya nggak ada apa-apanya lah ya, kita harus percaya dengan CCTV Allah aja. Nah, gimana cara misalnya si reseller itu tetap jadi ikut dengan kita gitu ya, kenapa bisa banyak gitu ya? Itu kan karena dari distributor yang 35 itu, dari satu distributor itu dia ada yang punya reseller sampai 200 gitu. Nah yang 200 ini
Bu Ina tolong dong Bina. Oke, di situ tinggal ngumpulin aja berapa bus datang ke tempat kita. Berapa bus gitu ya, kalau 200 orang berarti berapa bus ya, rata-rata 5 bus gitu ya. 5 bus datang, terus kemudian kita kasih pelajaran di situ, terus kita kasih lihat pabriknya. Jadi makin senang. Dari satu yang itu kan agen. Jadi dia punya lagi sub agen. Nah itu kita bina terus. Gimana cara dulu? Oh gimana ya Bu Ina? Kok saya mentok di jualannya begini? Kenapa kalau ini? Gimana kalau begini gitu? Itu kita terus memberikan sharing-sharing. Adanya kita online gitu juga ya, Zoom gitu. Itu ngebantu sekali. Wah terus aja kita iniin. Wah ayo ketemuan lah semuanya, dibawa gitu ke Garut misalnya yang dekat lah gitu, atau enggak di mana gitu ya, di Jakarta di mana gitu ya, kayak gini juga bagus, kumpulin gini terus keluhan-keluhannya. Nah dari situ mereka punya lagi subagennya itu berapa ratus lagi, bawa lagi ke sana, kita ajarin bikin kue. Jadi kan dia seneng ya, terus ngelihat pabrik, wah. Jadi ownership-nya juga kebangun ya, ownership-nya ya. Iya, jadi makanya cookies Ina Cookies tuh tagline-nya tuh apa? Ina Cookies, cookiesnya keluarga Indonesia gitu. Jadi maksudnya kalau dulu cookiesnya keluarga kita. Jadi kita bersaudara. Semua tuh bersaudara. Saya dari cookies ini jualan jadi reseller ini sampai bisa kenal ke ke presiden, kemana gitu, karena dari kue. Terus menjalar semua jadi pada tahu ini tentang cookies. Ya awal mulanya kan kita nggak tahu gimana sih cara memasarkannya, jadi harus ingat Ina aja. Satu, inovatif, kreatif, bikin inovasi. Jadi jangan gitu itu aja. Setiap tahun tuh ada perubahan. Jadi orang-orang senang. Sekarang kue Ina Cookies itu terbuat dari jamur misalnya gitu ya. Terus kita liatin jamurnya bagaimana, dari rosella misalnya, rosellanya kayak apa. Kita terbuka gitu. Jadi senang. Begini, terus pembuatan keju aja. Kita dulu sampai punya pabrik keju juga. Namanya Jongman. Jongman itu Bojongkoneng Men. Kayak saya tinggalnya di Bojongkoneng. Jadi saya namanya Jongman gitu ya, Bojongkoneng Men. Bikin pabrik keju gitu ya. Terus kemudian ternyata nggak bisa berkembang karena ada waste-nya itu. Nah itu resellernya itu yang harus jalan. Kalau di Indonesia ya udah banyak sekali ya, nggak tahu ya saya berapa ribu itu ada bagian-bagiannya, bagian reseller dan bagian segala macam udah banyak sekali gitu ya. Karena karyawan juga udah 1.000 ya. Jadi udah makin inilah ya, menjalar dan menjamur gitu. Gimana caranya untuk memasarkan yang lebih mendalam lagi. Nah itu diberi kepercayaan dulu, dia modalnya kita harus apa? Nekat. Kalau nggak nekat ya nggak akan mulai ya. Saya dari bangkrut, dari nol itu, terus akhirnya bisa bikin pabrik lah gitu ya. Karena ini ya karena semangat ya, kita harus punya nekat. A-nya apa? Harus apa? Akurat gitu. Jadi harus benar-benar akurat. Jadi ingat Ina ya. Ya kita punya niat juga. Kalau kita berusaha itu bukan hanya untuk mencari uang. Karena uang gak akan dibawa mati. Betul enggak? Tadinya saya juga pikirnya mama udah pakai mesin aja gitu ya. Udah corot jadi banyak gitu. Saya bilang enggak, beda ya. Kalau manusia kan bisa berdoa gitu. Nah itulah dari situ, makanya ya udah ciwit lutung lah gitu. Iya kan? Kalau buat itu ya udah kita kasih reseller aja, keuntungannya buat reseller. Reseller juga makin seneng gitu. Wah seneng banget. Wah kesini. Wah makin banyak silaturahim, makin banyak kenalan gitu. Ya. Oke. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Ya ini sesi ternyata udah molor banget karena emang seru banget. Terima kasih banget kepada Mbak Ina juga Mbak Christine atas sharingnya ya, gimana kita bisa menjadi besar tapi tetap mempertahankan nilai dari brand kita melalui sistem reseller. Jangan lupa teman-teman, nanti ada tim juga dari Ina Cookies yang mau menjadi distributor atau reseller ya. Ada promo khusus dengan pembelian 3 cookies. Ada lagi dijual produknya hari ini?
Oh bisa nanti dikirim, baik ya nanti bisa hubungi tim Ina Cookies di belakang kita. Tria mau foto bareng dulu Ibu dan Mbak Christine boleh di sini berdua ya kita foto bersama dulu. Nanti abis itu kita akan foto bersama penonton. Yuk silakan fotografer, videografer, ya berdua di atas. Oke, siap. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah ya, terima kasih sekali. Boleh di sini dong, biar Mbak Ina sama Mbak Christine, tapi ngadepnya ke sana. Fotografer silakan difoto ya teman-teman ya. Kita, yang ngadepnya ke sana Mbak Ina. Nah, kita say itu ya. Bye bye semua. Sampai jumpa besok ya. Besok kita masih ada sesi conference, 2 conference tentang berbicara tentang bisnis artisan ya. Besok menarik sekali ada bisnis artisan dan juga besok cara cermat ya. Beli franchise macam-macamnya teman-teman ya. Jadi besok silakan yang sudah daftar untuk jangan lupa hadir besok, oke? Kita pakai video ya. Oke, terima kasih semuanya di sesi ini. Terima kasih, kita sampai jumpa esok hari. Saya Trian Wuragustina dari Femina yang mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Juga kepada narasumber kita di hari ini, Mbak Christine dan juga Mbak Ina. Kita tepuk tangan dong ya. Untuk 2 narasumber kita. Terima kasih dan tentunya Tria pengen mengucapkan lagi nih ya, terima kasih kepada mitra utama dari Indonesia Women Entrepreneur Conference yaitu DBS Treasure, juga kepada Plaza Indonesia yang telah menjadi official venue partner. Nah, banyak banget nih ya mitra kita di Indonesia Women Entrepreneur kali ini, yaitu kita juga punya mitra pemerintah, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan dan juga BPOM, serta ada mitra ahli Inventures, Mesco, dan Perhumas ya. Ada juga mitra pendukung Artotel Tamrin Jakarta, Mandarin Oriental, The Mayflower, Nest Studio, dan juga ada Bluebird, DHL, dan banyak juga ada Dapur Coklat, Tahu Petis Yudhistira, Lapis Bogor, Sangkuriang, Rumah Juliet, Itlah Ayam Amanah, Among Boga Panji Serabi Hijau, Si Cangkir Kopi, Go Heritage Herbal Tea, Dilmah, Pachel Fleur, dan juga batik. Oke, teman-teman, kita besok masih ada sesi, banyak sekali Tria akan bacakan ya. Besok ada bersama Pak Yuswo Hadi ya, berbicara tentang konsumen kelas menengah, apakah benar-benar pembelanja yang royal, serta juga ada masa depan di tangan bisnis artisan, bersama Pak Leonardo Sabrata. Juga ada besok cara cermat beli franchise, juga ada mencari SDM tepat untuk pelaku UKM ya, dan juga ada keamanan pengiriman barang untuk jarak jauh bersama DHL. Lalu juga nih penting customer service di era medsos nih, gimana dengan era medsos ya supaya komplain ya, bagaimana menangani komplain ya, bagaimana menangani krisis ya, cara berkomunikasi kepada konsumen di era medsos, Jadi pastikan teman-teman sudah terregistrasi untuk esok. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.